Sejak Hamzah dan Umar menyatakan keislamannya, Islam menjadi kuat dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Kaum kafir Quraisy yang mencemooh kini semakin lebih waspada, dan mereka kian hari menyiksa dan menganiaya kaum muslimin yang lemah. Di sana Hamzah selalu hadir dan menguatkan tekad kaum muslimin. Ia juga yang mengorganisir keberangkatan kaum muslimin dari Makkah dan Madinah. Saat berada di Madinah, ia menunggu Rasulullah dan Abu Bakar yang pergi menyusul ke Madinah. Nampaknya bahagia sekali Hamzah ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berada di Madinah, bangunan yang pertama kali dibangun adalah membangun masjid. Masjid ini dinamakan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di pusat atau tengah-tengah kerumunan tempat tinggal penduduk. Ini merupakan letak yang sangat strategis karena Masjid Nabawi dikelilingi oleh tempat-tempat yang penting bagi umat muslim, sehingga di setiap manapun tempat pastilah ia akan mendengar suara azan dari Masjid Nabawi. Sebagai seorang ksatria pemberani berjiwa tangguh, Hamzah berkeinginan besar untuk melawan Quraisy, apalagi setelah ia tahu pihak Quraisy merampas harta dan memenjarakan kaum muslimin. Namun apalah daya bagi Hamzah, pada saat itu belum ada wahyu yang turun untuk mengizinkan berperang. Sabar, kata-kata itulah yang harus diperdalam di hati setiap kaum muslim. Pada tahun pertama hijrah, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya yang mengizinkan kaum muslimin untuk melawan. Lalu akhirnya di tahun kedua hijrah, kaum muslimin bermaksud untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Hamzah kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Dia kemudian secara spontan berkata keras pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tahu engkau ajak mereka masuk Islam, tapi kalau tindakan orang-orang Quraisy kita biarkan, kita akan kehilangan kemuliaan dan harga diri kita. Semua barang dan harta kita telah dirampas dan diperdagangkan oleh mereka. Sekarang kafilah dagang mereka ada di depan kita. Kita harus merebut milik kita yang telah dirampas mereka." Hamzah lalu menyadari perbuatannya tidak baik. "Maafkan kelancanganku, sudah bersuara keras padamu Rasulullah. Itu karena aku cinta pada Allah dan agamanya." Perang pertama dalam Islam, perang yang disebut sebagai Perang Badar karena letaknya di lembah Badar. Badar posisinya ada di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Di sana ada hamparan padang pasir, ada gunung di sana, dan ada Laut Merah. Di tempat padang pasir itulah tempat peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ditempatkan yang bertanah dan berkebun, kaum muslimin ditempatkan yang berpasir. Maka ketika malam hari hujan ini adalah rahmat pertolongan dari Allah. Salah satu fungsinya adalah agar kaki menjadi kokoh dan keras, karena ketika pasir ditimpa air hujan, maka tanah akan menjadi keras, maka manusia dan kuda akan nyaman. Tetapi ketika tanah liat ditimpa air hujan, maka akan menjadi lumpur. Ini yang menyebabkan kaum musyrikin tidur menjadi tidak tenang. Padahal keesokan harinya mereka harus bersiap untuk berperang. Hamzah lah orang yang ditugaskan sebagai pemimpin pasukan saat pertama kali kaum muslimin berperang melawan musuh. Ia yang pertama kali ditugaskan untuk menghadapi musuh syariah atau angkatan bersenjata tanpa disertai Nabi. Yang mula pertama dikirim berada di bawah komando Hamzah, dan panji-panji pertama yang dipercayakan oleh Rasulullah kepada salah seorang muslim diserahkan kepada Hamzah. Hamzah lah orang yang pertama kali ditugasi membawa panji perang. Pada awal pertempuran, Hamzah sebagai pemimpin perang maju dengan gagah berani berduel dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah akhirnya berhasil mengalahkan sang tokoh Quraisy itu. Ia kemudian memimpin sekitar 300 orang kaum muslimin melawan sekitar 1000 kaum musyrikin. Pasukan Islam bertempur dengan pasukan musuh di Perang Badar. Hamzah menunjukkan keberanian dan kemahiran di atas rata-rata. Sungguh luar biasa.
Akhirnya perang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin secara gemilang. Setelah perang Badar selesai, nama Hamzah membuat gentar di kalangan Quraisy maupun kalangan Yahudi di Madinah. Ia juga terkenal di antara kaum muslimin. Hamzah tampil bagai pahlawan dalam perang Badar bagi kaum muslimin. Kini ia dijuluki Asadullah wa Asadu Rasulihi, yang artinya singa Allah dan Rasulnya. Dijuluki singa karena dia ketika muda adalah laki-laki yang cerdas, berani, dan berpiawai dalam seni perang. Hamzah sangat suka pada hobinya, yaitu berburu. Orang yang sangat berani karena berburu singa. Ia lalu menguliti kulit singa, lalu diletakkan di pelana kudanya. Tak heran, semua orang yang berpapasan dengannya merasa terkagum-kagum terhadapnya. Perang Badar telah usai. Sia-sia tentara Quraisy kembali dari lembah Badar menuju kota Mekah dengan tangan terhuyung-huyung, membawa kegagalan dan kekalahan. Abu Sufyan tak ubah bagai pohon besar yang tumbang. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, meninggalkan mayat pemuka-pemuka Quraisy di lembah Badar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mut'id, Aswad bin Abdul Aswad al-Mukhzumi, Walid bin Utbah, Nadir bin Haris, Az bin Sa'id, Ta'imah bin Adi, dan puluhan tokoh seperti mereka tewas di perang Badar. Orang-orang Quraisy tidak mau menelan kekalahan pahit ini begitu saja. Mereka mulai mempersiapkan diri, menghimpun semua kekuatan untuk menebus kekalahan mereka. Quraisy benar-benar bertekad untuk perang membalas dendam. Segera setelah kekalahan tersebut, Abu Sufyan mendesak para penduduk Mekah untuk melancarkan serangan balasan. Abu Sufyan berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 unta dan 1.500 dinar. Selain soal balas dendam, serangan ini juga berfungsi untuk mengamankan rute perdagangan ke negeri Syam bagi pedagang-pedagang Mekah. Abu Sufyan memimpin sendiri pasukan Quraisy berjumlah 3.000 orang terlatih, termasuk di dalamnya pasukan berbaju zirah. Tak hanya itu, mereka juga diperkuat 200 orang pasukan kavaleri. Keberangkatan itu terjadi setelah perang di Badar 625 Masehi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Sasaran utama perang kali ini adalah dua orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah radhiyallahu anhu. Memang dari pembicaraan mereka sebelum perang, saat mengatur strategi, diketahui bahwa Hamzah berada pada urutan kedua sesudah Rasulullah. Sebelum berangkat, mereka memilih seseorang yang diberi tugas untuk menyelesaikan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang itu adalah seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran tingkat tinggi dalam melempar tombak. Dalam peperangan nanti, ia hanya ditugaskan untuk membunuh Hamzah dengan tombaknya yang mematikan. Ia tidak boleh berpaling dari tugasnya apapun yang terjadi di perang itu. Mereka menjanjikan imbalan yang sangat besar untuk si budak. Jika berhasil, ia akan merdeka, bebas dari perbudakan. Saat itu Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im, dan paman Jubair tewas di perang Badar. Jubair berkata, "Bergabunglah dengan pasukan perang. Jika kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu bebas." Mereka membawanya kepada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, agar disemangati untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Di perang Badar, Hindun telah kehilangan ayah, paman, dan saudara dan putranya. Berita yang sampai kepadanya, Hamzahlah yang membunuh beberapa orang dari keluarganya itu, dan yang lain dibunuh oleh pasukan Islam yang lain. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Hindun paling bersemangat untuk menyalakan peperangan. Ia ingin mendapatkan kepala Hamzah berapapun harga yang harus dibayar. Berhari-hari sebelum peperangan dimulai, Hindun hanya sibuk menggembleng dan memotivasi Wahsy
menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah, Hindun akan memberinya perhiasan yang paling berharga yang dimiliki seorang wanita. Ia menyentuh anting-antingnya yang bermata permata dan kalung emas yang memenuhi lehernya. Ia berkata, "Jika kamu bisa membunuh Hamzah, semua ini menjadi milikmu." Air liur Wahsy mengalir. Ia ingin peperangan itu segera berlangsung. Ia sudah membayangkan kalau dirinya merdeka dan tidak lagi menjadi budak belian. Ia juga akan mendapat perhiasan yang sekarang ada pada wanita bangsawan Quraisy itu. Itulah konspirasi yang direncanakan. Perang ini hanya ditujukan untuk Hamzah. Rombongan pasukan ini berjalan dari Makkah sampai tiba di dua mata air di lembah Sabkah, dari saluran air di atas lembah yang menghadap Madinah. Pasukan Muslim awalnya tidak tahu bahwa ada pemukiman pasukan di Mekah yang berkemah dengan jarak tidak begitu jauh dari Madinah. Baru 2-3 hari kemudian, Nabi Muhammad mengetahui informasi bahwa Madinah sedang berada dalam ancaman. Itulah karena pemberitahuan dari Abbas, pamannya yang masih di Mekah, yang diam-diam mengirim surat. Pada akhirnya, setelah informasi dari mata-mata yang dikirim Nabi untuk menandai musuh, diadakan pertempuran pada Jumat 6 Syawal 3 Hijrah. Karena merasa bahwa pasukan yang bermukim tidak jauh dari Madinah adalah pasukan yang sangat berbeda dari pasukan setahun sebelumnya di Badar, Nabi pun mengusulkan untuk tetap bertahan di dalam kota. Membiarkan pasukan musuh menyerbu kota tentu saja pilihan yang lebih bijak. Harapannya, strategi ini agar lebih mampu memukul mundur pasukan musuh daripada meladeni pertempuran di tempat terbuka. Maklum, selain soal jumlah, dari segi pengalaman tempur dan persiapan, musuh jauh lebih unggul daripada pasukan Muslim. Masalahnya, euforia kegemilangan pada perang Badar 1 tahun sebelumnya masih muncul daripada pasukan Muslim. Berada di antara begitu semangat sehingga lebih memilih untuk menyambut kedatangan musuh di luar kota Madinah. "Rasulullah, kami tidak ingin bertempur di jalan-jalan Madinah. Pada zaman jahiliyah kami selalu menjaga agar hal itu tidak terjadi. Jadi ada baiknya setelah kedatangan Islam, hal itu tetap dilestarikan," kata seorang Ansor. Mendengar itu, Nabi tanpa bicara langsung mengenakan baju zirah dan menyiapkan persenjataan, siap untuk segera berangkat menuju medan perang. Melihat reaksi Nabi, para sahabat yang lain terkejut. Ada yang merasa bahwa yang baru saja terjadi tidaklah pantas karena terkesan seperti membangkang perintah Nabi. Perdebatan kecil pun terjadi di antara mereka. "Rasulullah sebenarnya telah menjelaskan sesuatu kepada kalian, tetapi kalian menghendaki yang lain. Jadi Hamzah, temuilah Rasulullah dan katakan kepada beliau, segala keputusan kami serahkan kepada Rasulullah," ujar salah satu sahabat kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Hamzah pun menemui Nabi dan menyampaikan pesan tersebut. Mendengar pesan demikian, Nabi bersabda, "Bukanlah seorang nabi bila ia telah memakai baju sirahnya lalu menanggalkannya dan surut sebelum perang terlaksana." Maka berangkatlah pasukan berjumlah 1000 dari Madinah menuju pegunungan Uhud. Jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy ini rupanya masih harus berkurang karena ada perselisihan saat perjalanan. Ketika pasukan ini sampai ke wilayah Syaud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama para pasukannya yang berjumlah 300 orang memilih pulang ke Madinah. Ada 2 alasan yang disebut Ibnu Salul. Pertama, peperangan ini tidak akan terjadi karena perjalanannya sudah cukup jauh, tapi mereka belum juga menemui pemukiman musuh. Kedua, Ibnu Salul tidak ingin bertempur di luar teritori Madinah. Dia Nabi lebih memilih mengikuti pendapat para budak dan orang-orang yang tak berakal dan menolak pendapatku. Lalu untuk apa kita membinasakan diri kita sendiri?
kata Ibnu Salul kepada pasukannya. Rupanya Ibnu Salul adalah orang yang setuju dengan usul Nabi yang pertama saat musyawarah, yakni memilih bertahan di Madinah. Hal yang diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 88 dan surat Ali Imran ayat 166 sampai 167 ini sempat membuat pasukan Nabi terpecah menjadi dua kubu, terutama ketika Nabi tidak mengizinkan para sahabat untuk balik memerangi Ibnu Salul yang membelot. Beberapa klan seperti Bani Salamah dan Bani Haritsah sempat tergerak untuk ikut pulang ke Madinah mengikuti Bani Salul, tapi tindakan pengecut itu tidak terlaksana. Dengan berpulangnya pasukan Ibnu Salul, pasukan Nabi hanya tersisa 700 orang melawan 3.000 pasukan musuh. Memang rasanya sedikit mengkhawatirkan, mengingat di kubu musuh juga ada sosok Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam, yang begitu tersohor karena kepiawaiannya dalam berperang. Berkurangnya pasukan ini kembali terjadi saat Nabi memulangkan beberapa pasukan di barisannya yang dianggap terlalu muda. Ada Abdullah bin Amru, Zubair bin Sabit, Usamah bin Zaid, dan banyak lagi. Jika ditotal ada sekitar 14 remaja yang disuruh Nabi pulang ke Madinah. Meski begitu, ada beberapa remaja yang dibolehkan seperti Rafi bin Qudaid yang bersikeras ingin ikut berperang.